Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Patimura. Di sini saya akan membahas tentang memahami anak autis dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Apa sih anak autis? Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan saraf atau neurodevelopmental disorder yang memengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Autisme termasuk dalam Autism Spectrum Disorder atau ASD karena tingkat keparahan dan karakteristiknya berbeda-beda pada setiap anak. Berikut merupakan ciri-ciri anak autis. Yang pertama, aspek komunikasi, yaitu keterlambatan bicara atau tidak berbicara sama sekali, mengulang kata atau kalimat, sulit memahami bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur, dan nada suara monoton atau tidak wajar. Yang kedua, aspek interaksi sosial, yaitu kurang kontak mata, sulit berinteraksi dengan teman sebaya, tidak tertarik bermain bersama, dan kurang memahami perasaan orang lain. Yang terakhir, aspek perilaku, yaitu gerakan berulang seperti mengepakkan tangan, berputar, ketertarikan berlebihan pada benda tertentu, menolak perubahan rutinitas, dan sensitivitas berlebihan atau kurang terhadap suara, cahaya, dan sentuhan. Berikut merupakan strategi pembelajaran untuk anak autis. Yang pertama, pembelajaran terstruktur. Pembelajaran disusun secara jelas, teratur, dan konsisten agar anak mudah memahami aktivitas yang dilakukan, seperti jadwal belajar tetap, urutan kegiatan yang jelas, dan aturan sederhana dan konsisten. Yang kedua, instruksi yang jelas dan sederhana. Anak autis lebih mudah memahami instruksi yang singkat dan konkret, seperti gunakan kalimat pendek, berikan contoh langsung, dan ulangi instruksi bila perlu. Yang ketiga, penggunaan media visual. Media visual membantu anak autis memahami informasi dengan lebih baik, seperti gambar, kartu aktivitas, dan video pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran bertahap. Materi dibagi menjadi langkah-langkah kecil agar mudah dipahami. Contohnya dari yang mudah ke yang sulit, dan satu tujuan dalam satu waktu. Yang kelima, penguatan positif, memberikan apresiasi atas perilaku atau keberhasilan anak, seperti memberikan pujian, hadiah kecil, dan waktu bermain. Yang terakhir, lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar harus nyaman dan minim gangguan, seperti mengurangi kebisingan, pencahayaan cukup, dan area belajar yang tertata rapi. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran. Yang pertama, model TEACCH, yaitu Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. TEACCH menggunakan struktur yang jelas dan dukungan visual agar anak memahami apa yang harus dilakukan. Karakteristiknya yaitu visual seperti gambar atau simbol, lingkungan kelas yang terstruktur, tugas dipecah menjadi langkah kecil, dan rutinitas yang konsisten. Tujuan dari model ini yaitu untuk meningkatkan kemandirian, mengurangi kecemasan, dan membantu fokus belajar. Yang kedua yaitu model ABA atau Applied Behavior Analysis, model pembelajaran berbasis perilaku. ABA menekankan pembentukan perilaku positif melalui penguatan dan pengulangan. Karakteristiknya yaitu instruksi singkat dan jelas, penguatan positif atau pujian dan benda favorit, evaluasi berbasis data, dan pembelajaran bertahap. Tujuan dari model ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, mengurangi perilaku bermasalah, meningkatkan keterampilan akademik dan sosial. Ketiga yaitu model PECS atau Picture Exchange Communication System. PECS adalah sistem komunikasi menggunakan gambar untuk membantu anak menyampaikan kebutuhan dan keinginan. Karakteristiknya yaitu anak menukar kartu gambar untuk berkomunikasi, tidak menuntut kemampuan bicara, dan dilaksanakan secara bertahap. Tujuan dari model ini yaitu untuk mengembangkan komunikasi fungsional dan mengurangi frustasi akibat kesulitan bicara.
Yang keempat yaitu model pembelajaran visual, mengandalkan kekuatan visual anak autis. Model ini memanfaatkan media visual seperti gambar, video, simbol, dan warna untuk menyampaikan materi. Contohnya seperti video modeling dan instruksi bergambar. Tujuan dari model pembelajaran ini yaitu untuk membantu pemahaman instruksi dan meningkatkan daya ingat. Yang kelima yaitu model social stories atau cerita sosial. Social stories adalah cerita pendek bergambar yang menjelaskan situasi sosial tertentu dan cara bersikap yang tepat. Karakteristiknya yaitu cerita bergambar, menjelaskan situasi sosial tertentu, memberikan panduan bersikap yang tepat, dan membantu anak memahami interaksi sosial. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengatur emosi anak dan mempersiapkan anak menghadapi situasi baru. Yang terakhir yaitu model bermain terstruktur. Anak belajar melalui aktivitas bermain dengan aturan sederhana dan tujuan tertentu. Karakteristiknya yaitu aktivitas bermain dengan aturan sederhana, tujuan tertentu, dan memfokuskan pada interaksi sosial dan motorik. Tujuan dari model pembelajaran ini yaitu untuk meningkatkan interaksi sosial, mengembangkan motorik, dan menumbuhkan motivasi belajar. Sekian materi dari saya. Terima kasih.